Kemudian Pak Yusril untuk membantu saya dan bilang ya insya Allah Pak saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM, dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa ya? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Nggak ada. Tadi dijelasin nggak Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah itu. Tapi kalau dari pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa Prof? Ya bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak? Sekitar jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo Pak? Ya sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke. Terima kasih Pak. Masih ada di dalam di dalam masih ada beberapa tokoh. Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Pak Zul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi Pak Muti ya. Maju dong Pak. Mas mundur Pak. Maju lagi Pak. Pak biar kameranya mundur dong. Udah sering gitu loh sama saya hari-hari. Pak Zul Tadi bahas apa sih Pak? one-on-one bicara apa aja Pak Zul? Perdagangan lagi. Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden terpilih. Spesifiknya bahas apa Pak? Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu.
waktunya pendek kan, agar kita bisa suasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu. Pak Zul berarti Menko Pangan ya Pak? Pamen kok ya Pak. Katanya Menko Pangan ya Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Menko atau Menteri Pak? Menko atau Menteri Pak? Pak, Menko ini berarti Menko Pak.